Bayangkan pesawat itu kalau nggak ada dua sayap, apa yang terjadi? Bisa jatuh, Ustaz. Nah, Tidak seimbang. Nah, karena itu saya sering mengatakan begini, sebuah organisasi besar NU Muhammadiyah itu sayap yang menyeimbang di mana MUI sebagai tubuh pesawatnya. Tubuh pesawat. Ya. Takwamu Plus, menyamai takwa untuk Islam berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Takwamu Plus channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Haji Amir Syah Tambunan MA. Selamat datang Pak di Terima kasih. channel kita. Terima kasih. Ya, mudahan sehat selalu Pak. Amin, amin. Terima kasih doanya. Ya. Al-Ustadz merupakan Sekjen MUI Pusat dan di Muhammadiyah merupakan Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sahabat Takwamu Plus channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan ukhuwah Islamiyah, Ustaz. Ya. Ustaz. Dalam ukhuwah Islamiyah itu ada salah satu istilah, Ustaz. Istilah itu adalah bersatu dalam akidah dan bertoleransi dalam khilafiyah. Ya. Boleh Ustaz dijelaskan mungkin lebih luas lagi, lebih dalam lagi kepada pemirsa sekalian? Baik, pemirsa yang dimuliakan dirahmati Allah, Takwamu Plus yang hari ini saya mendapat kehormatan ya untuk menyampaikan sebuah tema yang menurut saya selain menarik dan menantang kita semua. Kenapa menarik? Karena ini bagian dari kebutuhan kita sebagai umat yang besar. Kebutuhan ya Ustaz. Kebutuhan ya. Sekaligus juga kewajiban. Kita wajib menjunjung tinggi ukhuwah, tapi kita butuh. Nah, itu kan sesuatu yang menurut saya harus dipahami ibarat dua sisi mata uang. Ya. Kita butuh dan kita wajib. Kalau kita naik pesawat, dia ada dua sayap. Bayangkan, pesawat itu kalau nggak ada dua sayap, apa yang terjadi? Bisa jatuh, Ustaz. Nah, tidak seimbang. Nah, karena itu saya sering mengatakan begini, sebuah organisasi besar NU Muhammadiyah itu sayap yang menyeimbang di mana MUI sebagai tubuh pesawatnya. Tubuh pesawat. Dia akan terbang dengan baik dalam waktu seperti saudara-saudara kita naik haji hanya hitungan waktu berapa 9 jam ya. Bayangkan dulu naik haji itu kan dari laut. Nah, membutuhkan waktu yang sangat lama ya Ustaz. Iya, tapi lewat pesawat yang punya tubuh yang kuat tadi itu, sayap yang seimbang tadi itu, begitulah kira-kira ukhuwah kita. Maka ukhuwah ini menjadi satu prinsip. Salah satu prinsip kita ya ketika kita ingin maju dalam beragama. Maka bersatu dalam akidah, ya, bertoleransi dalam soal khilafiyah. Kenapa? Karena kalau kita meruncing soal khilafiyah, ini tidak selesai. Tapi dia selesai ketika la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang saya maksud dalam konteks akidah. Dia selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Ini memberikan pemahaman yang tentunya sangat menguatkan bagi kita semua. Betul. Untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Ya. Dan tidak terlalu fokus kepada khilafiyah itu. Ya. Betul. Iya. Ya, sebab, kemudian Ustaz, ada pertanyaan yang kedua ini. Ya. Kalau kita coba minta pendapat Ustaz lah, bagaimana gambaran ukhuwah Islamiyah yang ada di Indonesia ini, Ustaz? Nah, saya bisa merasakan bahwa ukhuwah kita itu begitu sangat fundamental sekali. Maju mundurnya beragama kita, menurut saya sangat tergantung kepada ukhuwah. Kenapa? Karena ini terbukti di berbagai negara Islam.
Saya ingin mengatakan sebuah keprihatinan yang mendalam. Ya, ketika negara-negara di Timur Tengah itu ukhuwahnya betul-betul, saya nggak tahu taruh di mana itu ukhuwah. Dan arti persaudaraan hakiki itu adalah persaudaraan yang dibangun atas akidah yang kuat. Kan kita sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Sama kan? Sama, Ustaz. Tapi kenapa atas nama itu membunuh orang? Sangat tidak masuk akal. Nah, justru kita ketika bersatu dalam akidah itu, kita harus menolak segala bentuk kezaliman. Segala macam bentuk penistaan, segala macam bentuk apa itu ya? Permusuhan. Tapi yang lahir kasih sayang. Karena ukhuwah itu artinya persaudaraan yang melahirkan kasih sayang. Ada ayat Quran yang mengatakan di surah Al-Maryam 96. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman udda. Sungguh orang beriman dan beramal soleh itu Allah menanamkan kasih sayang pada hati mereka. Masya Allah. Berarti kasih sayang itu bentuk dari keimanan seorang Islam. Benar sekali. Adapun kasih sayang, persaudaraan yang lahir dari kepentingan ekonomi, politik, sosial, hukum, itu sesaat. Dia bersatu ketika kepentingannya ketemu. Kalau sudah kepentingannya habis, udah berantakan semua itu. Betul tidak? Betul. Nah, karena itu akidah yang mempersatukan kita. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian satu pertanyaan lagi Ustaz, terkait dengan ukhuwah ini, tentu karena kita kan di channel Takwamu Plus. ya kan? Plus yang kita tentu pengelolanya adalah warga Muhammadiyah. Nah, tentu salah satu yang melihat channel kita ini juga banyak warga Muhammadiyah. Ya. Maka bagaimana upaya kita sebagai warga Muhammadiyah mempertahankan ukhuwah Islamiyah agar tetap terjaga, Ustaz? Baik, ada satu yang unik di Muhammadiyah. Saya kemana-mana kalau disebut Muhammadiyah, itu langsung dengan rasa ukhuwah yang hangat, ya kan, tanpa membedakan kelas, jabatan. Serius. Nah, jika ada seorang pemimpin, mohon maaf ini, karena jabatannya dia merasa wah gitu ya, menurut saya itu sudah ya harus diluruskan ukhuwahnya. Atau sebaliknya, ketika dia menjabat dihargai, kalau sudah nggak pernah dilihat lagi tuh. Dia mau sakit, mau apa, nggak pernah dilihat itu. Nah, bagi saya tidak boleh terjadi di Muhammadiyah. Sampai kapanpun, dimanapun, ukhuwah harus menjadi bagian dari pilar utama untuk mempersatukan warga perserikatan, dan inilah salah satu kehangatan kita, ya kan, bermuhammadiyah. Walaupun tantangan selalu banyak Ustaz ya. Ya, itu namanya manusia, memang dinamikanya begitu, ya kan? Ya, bukan? Mana ada manusia ini yang Betul, Ustaz. tidak punya tantangan, ya kan? Nah, justru dengan ukhuwah Islamiyah tadi menjadi kuat dan tangguh Ustaz ya. ya. Nah, karena itu saya ingin menitipkan satu kata-kata begini. Kalau tadi dengan tagline bersatu dalam ukhuwah, bertoleransi dalam khilafiyah, maka saya mengatakan begini kira-kira. Dalam Islam itu kan ada prinsip yang namanya usuliyah dan ada yang namanya majalul ikhtilaf. Wilayah perbedaan, dan perbedaan itu sesuatu yang menjadi rahmat. Tapi dalam soal usuliyah, akidah, nggak ada perbedaan. Nah, ketika dia menyimpangkan perbedaan itu, misalnya begini, rukun Islam berapa? 5. Jelas kan? Jelas. Kalau ada yang nambah ngurang, itu usuliyah yang harus kita, ya kan, harus kita luruskan. Betul nggak? Nah, tapi kalau soal khilafiyah tadi, misalnya dia mau, ya misalnya dia ada yang pakai usoli, mau ini segala macam. Bagi Muhammadiyah ini kan sudah selesai sebenarnya. Ya, ada selesai. Sudah selesai. Tapi ini bagian dari dakwah kita pada saudara-saudara kita yang perlu kita berikan pemahaman, ya kan, bahwa sesungguhnya hakikat sholat itu bukan pada usul itu sendiri, tapi pada niatnya sendiri. Niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz ya. Ya kan? Nah, inilah pentingnya kita ngaji dan ngaji
terus supaya mendalami bahwa betapa pentingnya ya memberikan pemahaman bagi saudara-saudara kita di mana dakwah kita itu memang tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena bagi saya dakwah itu adalah seperti kita manusia hidup, itu nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Dakwah itu adalah Nafas kehidupan. Berhenti berdakwah, ya berhenti hidupnya. Nah, Muhammadiyah itu menjadikan dakwah itu sebagai nafas untuk menggerakkan organisasi ini. Di antara filarnya itu tadi adalah ukhuwah yang harus kita perkuat. Supaya apa? Supaya berdakwah kita itu enteng, ringan, dengan kebersamaan, kekompakan kita. Saya kira itu. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada kita. Tentu ini menjadi wawasan yang sangat baik ya, tentunya. Baik. Agar kita semakin kuat, ukhuwah kita semakin tegak, dan tentunya dalam setiap aktivitas kita termasuk dalam organisasi Muhammadiyah kita bisa bersatu. Insya Allah. Menjalankan dakwah Islam. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Demikian. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Studio Podcast Takwamu Plus, menyamai takwa untuk Islam yang berkemajuan.